Saya mahasiswi di Kemendikbudman, walaupun mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nur Fatimah dari Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidi. Saya berasal dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan, saya Nadila Mengicahyani dari Universitas Airlangga. Kami adalah peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kontribusi sosial berupa penyuluhan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sudah jadi korban, tetap saja disalahkan. Kalimat tersebut cocok untuk menggambarkan bagaimana patriarki di negeri ini bertindak. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi polemik yang sedang hangat dibicarakan sejak Oktober tahun 2021 lalu. Keadaan mulai panas sejak mahasiswi salah satu perguruan tinggi membuat video pengakuan telah menjadi korban kekerasan seksual oleh dosennya sendiri, yang ternyata dari hal tersebut membuat semakin banyak korban yang akhirnya speak up terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bahkan, kasus-kasus kekerasan seksual dari tahun-tahun sebelumnya ikut menjadi sorotan mengenai betapa tidak amannya lingkungan kampus bagi mahasiswa. Ironisnya lagi, para korban selama ini merasa tidak memiliki kuasa untuk bersuara atas dirinya sendiri. Mereka malah disalahkan atas pakaiannya, dituduh sebagai penghancur reputasi kampus, bahkan dipaksa melupakan kejadian karena dianggap menyebarkan aib sendiri. Lantas, apakah dengan cara melupakan bisa menghentikan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Apakah kekerasan seksual menjadi wajar saat ini? Berikut rangkuman kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual mahasiswi UGM oleh rekannya ketika kegiatan KKN tahun 2017. Kekerasan seksual mahasiswi UMN oleh rekan kuliahnya di tahun 2017. Kekerasan seksual mahasiswi IAIN Sultan Amai oleh dosen tahun 2019. Kekerasan seksual UIN Malang oleh dosen tahun 2019. Kekerasan seksual mahasiswi UPR oleh dosen tahun 2019. Kekerasan seksual oleh alumni berprestasi UIN Yogyakarta tahun 2020. Kekerasan seksual mahasiswi UNP oleh dosen tahun 2020. Kekerasan seksual fetis kain jarik oleh mahasiswa UNAID 2020. Kekerasan seksual mahasiswi UNEJ oleh dosen tahun 2021. Dan kekerasan seksual mahasiswi Untirta oleh Presiden Mahasiswa tahun 2021. Selain yang telah disebutkan, masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak terlihat oleh publik. Lantas, seberapa parah polemik kekerasan seksual di lingkungan kampus Indonesia saat ini? Berikut adalah diagram kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun 2017 sampai 2021. Menurut data pada tahun 2017, menemukan adanya 174 kasus kekerasan seksual yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Yang mana kasus-kasus kekerasan seksual ini terjadi di kampus atau dilakukan oleh sivitas akademika atau terjadi di luar kampus, namun dalam acara-acara resmi, seperti kuliah kerja nyata, magang, atau acara kemahasiswaan lainnya. Data tersebut merupakan hasil dari testimoni yang disebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi yang mayoritas berada di Semarang dan Yogyakarta. Sedangkan data yang diperoleh oleh cnnindonesia.com terjadi 26 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sejak tahun 2015 sampai 2021. Sebanyak 17 kasus diantaranya dilakukan oleh dosen, sementara pelaku lainnya adalah mahasiswa sebanyak 6 orang, 2 pelatih atletik, dan 1 ketua yayasan universitas. Korban yang paling banyak adalah mahasiswa yang jumlahnya 21 orang, 1 dosen, 2 murid, 1 pegawai, dan 1 korban yang latar belakangnya tidak teridentifikasi. Secara spesifik, dari 21 mahasiswa, 15 diantaranya merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh dosen, dengan 7 kasus diantaranya dilakukan oleh pembimbing skripsi. Berikut adalah diagram kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021. Sepanjang tahun 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan.
Data ini diperkuat dengan temuan survei Mendikbud Ristek tahun 2019 bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan. Tindak kekerasan tersebut sebesar 33% kekerasan jalanan, 19% pada transportasi umum, dan 15% pada lingkungan sekolah dan kampus. Sedangkan data menurut survei Ditjen Distristek pada tahun 2020, terdapat 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya. Adapun diagram banyaknya laporan langsung kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menurut catatan survei tahunan Komnas Perempuan tahun 2021. Dampak dari kekerasan seksual bagi para korban tidak main-main. Gangguan psikologis, sosial, bahkan fisik dapat dialami oleh penyintas. Dampak psikologis yang dapat dialami diantaranya adalah mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan anxiety, muncul gejala gangguan stres pasca trauma, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk, self-harm hingga berujung bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya diantaranya adalah sulit mempercayai orang lain, merasa malu sehingga sering mengisolasi diri, sulit dan takut menjalin relasi dengan orang lain. Sedangkan dampak fisiknya antara lain adalah infeksi atau pendarahan pada area kewanitaan dan terkena penyakit menular seksual atau PMS. Dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada tingkat perguruan tinggi, pemerintah mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Dalam Permendikbud tersebut, pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan opsional. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga mengatur perlindungan korban yang tercantum dalam pasal 12. Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan keberlangsungan studi atau pekerjaan, perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik, kerahasiaan identitas, adanya hak dan perlindungan dari aparat penegak hukum, perlindungan korban dari tuntutan pidana, penyediaan rumah aman, dan jaminan aman bagi saksi. Sedangkan pada pasal 20 mengatur mengenai pemulihan bagi korban kekerasan dan pemulihan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual, yaitu tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pasal 47 berisikan perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas pemulihan yang berupa selama masa pemulihan korban yang berstatus mahasiswa tidak dikurangi masa studinya atau tidak dianggap cuti. Yang kedua, jika korban berstatus pendidik atau tenaga kependidikan harus memperoleh hak sesuai ketentuan perundang-undangan selama masa pemulihan. Yang ketiga, jika korban berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan berhak mendapat bimbingan akademik tambahan. Untuk tindakan pencegahannya sendiri tertuang dalam pasal 49, yaitu mengenai bagaimana tindakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, salah satunya dengan memberikan pembelajaran, penata kelola, serta penguatan budaya komunitas. Adapun sanksi diatur dalam pasal 13 sampai pasal 19 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Perguruan tinggi yang tidak menerapkan PPKS akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana, prasarana, dan penurunan tingkat akreditasi. Contohnya seperti yang disebutkan dalam pasal 19. Hal ini berkaitan dengan kewajiban bagi perguruan tinggi yang diatur dalam pasal 54 dan pasal 57 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Dalam pasal 54, perguruan tinggi wajib memantau dan mengevaluasi penerapan PPKS di lingkungannya yang dilaksanakan oleh satuan tugas. Sedangkan dalam pasal 57 mengatur mengenai kewajiban bagi perguruan tinggi setelah Permendikbud Ristek ini disahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam menyikapi isu dalam kasus ini. Untuk menyikapi isu ini, yaitu dengan cara 3R, yaitu lihat, lapor, dan lindungi. Dan juga kita sebagai mahasiswa yang memiliki semangat yang tinggi mempunyai peranan penting, yaitu mahasiswa sebagai guide of value atau pengawal nilai, dan juga sebagai agent of social control atau kontrol sosial. Melalui mahasiswa diharapkan akan lebih efektif dan sistematis
di dalam diri mahasiswa tersebut ada insan yang menjunjung tinggi cara kerja ilmiah, bertindak sistematis, logis, dan kredibel, dan cara mahasiswa yang sedang berjuang dalam hal ini sangat membutuhkan semangat dan sikap etnographic journalism. Sebuah penggabungan antara semangat dan cara berpikir peneliti yang mendalam serta partisipatif atau melebur, bukan hanya sebagai pengamat tapi ikut menjadi bagian dari fenomena tersebut. Dengan semangat dan sikap seorang jurnalis yang menjunjung tinggi skeptisme untuk melaporkan fakta yang dilihat, didengar, dan dirasakan dengan objektif. Dengan demikian, peranan mahasiswa dalam memerangi fenomena dilematis ini akan lebih diakui validatifnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi hal yang tak terpisahkan. Selain memiliki semangat ethnographic journalism, mahasiswa dalam peranannya juga perlu melakukan advokasi atau pendampingan intensif menggunakan teknologi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mendokumentasikan objek yang diteliti dengan foto atau video dokumenter. Hal ini dikenal dengan journalism advocacy. Mahasiswa yang memiliki jiwa etnographic journalism dengan langkah jurnalisme advokasi dapat menjadi senjata ampuh dalam memerangi kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya. Melalui cara tersebut, program-program penangkal kekerasan terhadap anak-anak pun dapat dijalankan secara maksimal oleh masyarakat, terutama terhadap kalangan mahasiswa. Intinya, melihat dengan detail dan objektif, melaporkan dengan faktual dan valid, serta melindungi korban kriminalitas dengan pendampingan intensif. Jika dulu kita kesulitan karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini semoga menjadi senjata untuk menyelamatkan anak negeri. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, bahwa tidak ada pembelajaran kalau tidak ada keamanan dan kenyamanan. Mari kita lawan kekerasan seksual dengan menjadi mahasiswa yang berani, berakal, dan bermoral. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mengingatkan kepada para audiens untuk jangan lupa mengisi kuesioner yang kami sediakan. Terima kasih.